Life Kid GSC Bethlehem. Pada hari ini senang sekali saya bisa menyapa kalian semua di Father's Day hari ini. Dan saran saya buat kalian semua adalah, ayo kita sama-sama doakan Papa, sayangi dia, hormati dia seperti yang firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu, termasuk ibumu. Dan oleh sebab itu pada hari ini secara khusus, secara spesial, kita akan cheer up, kita akan bersorak, kita akan katakan kepada Papa kita, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, dan selamat hari Ayah untuk papa-papa semua. Sebelum ibadah, kita mulai dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang istimewa kami dapatkan beribadah bersama dan juga memperingati Father's Day. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah roh Tuhan memenuhi setiap kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan dan menyayangi Papa kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau menurut Papa, anak yang menghormati Papa adalah anak yang mau mendengarkan kata-kata nasihat daripada orang tua yang disampaikan pada anak. Karena apa yang orang tua sampaikan adalah sesuatu yang baik dan benar, sehingga berharap anak-anaknya bisa berjalan di jalan yang benar. Anak yang menghormati Papa itu adalah anak yang bisa menghargai Papa, juga Mama. Jadi, anak yang bisa menghargai itu akan lebih bertanggung jawab, tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga atas apa yang dia lakukan semua. Itulah yang menjadi harapan dari Papa. Anak yang menghormati orang tua adalah anak yang mau dididik, ya. Dibina, dibimbing, diajar dalam keluarga untuk mengikuti kebenaran iman pada Yesus Kristus, sehingga dampaknya anak bisa memiliki sikap karakter yang baik, yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan menghormati sesama. Anak yang mau mendengarkan dan tentunya melakukan nasihat orang tua. Ya rasanya pasti senang dan rasanya pasti juga bangga, serta punya rasa keyakinan bahwa anak-anak akan hidupnya baik dan benar, sehingga ada perasaan tidak khawatir karena anak-anak itu mendengarkan nasihat dan kata-kata dari orang tua. Itu yang bisa Papa sampaikan. Jadi ketika anak sayang pada papanya, hormat pada papanya, tentu papanya akan bahagia dan senang. Papa juga punya tanggung jawab untuk menghargai anak, sehingga dari hal itu akan terbangun hubungan kasih di mana Papa dan anak bisa saling mendukung, bisa saling bekerja sama, dan bisa saling menghargai. Senang dan tentunya bangga. Perasaan Papa sangat senang, bangga punya anak yang mengenal jalan kebenaran, mengikut iman pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, happy Sunday ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari ayah. Yuk kita sama-sama menghormati terutama ayah kita di hari ayah ini. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengarlah satu nasihat
Tuhan, dengar-dengaran, senangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Dengar-dengaran satu nasihat, dengar-dengaran senangkan hatinya. Dengar-dengaran perintah Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Hormati ayah dan ibumu. Yes, adik-adik, yuk di hari ayah ini kita sama-sama bersekutu menyayangi dan menghormati ayah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang merasa dikasihi oleh Tuhan? Bener banget, Tuhan Yesus sayang banget loh sama kita semua. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang
adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk menyembah Tuhan ya adik-adik. Ya, siapin nanti kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya saat ini. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang saat ini kebaktiannya sedang ditemani oleh orang tua kalian, mungkin dengan ayah, dengan ibu gitu ya. Nah, sekarang saat ini Cici Ani mau tanya, apakah ada ayah di dekat kalian? Atau nggak ada, Ci? Ayah saya lagi di luar kota, lagi bekerja. Saya tidak bisa bertemu dengan ayah sering-sering. Atau ada di antara kalian yang tidak memiliki ayah atau papa? Adik-adik, jangan sedih ya. Tuhan Yesus bisa menyediakan orang lain yang bisa menasehati, menjaga kalian sama seperti seorang ayah. Bahkan Allah menyebut dirinya juga sebagai Bapa yang baik buat kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan seorang ayah kepadamu bukan kebetulan atau salah pilih. Atau misalnya, ayah saya kenapa bukannya seperti ayahnya si itu ya? Ayahnya baik, ayahnya kaya, ayahnya nurutin apa aja kemauan anaknya. Kenapa saya enggak seperti punya ayah seperti itu ya? Atau ayah saya sangat mengecewakan saya, bikin saya marah, ngeselin. Apakah ada yang seperti itu? Tapi Tuhan katakan bahwa orang tua yang Tuhan berikan kepada kalian saat ini adalah memang rencana Tuhan buat hidup kalian. Jadi Tuhan tidak salah pilih menempatkan ayah kalian di tengah-tengah kalian. Nah, mereka-lah yang dipercaya oleh Tuhan untuk melindungi, untuk memelihara dan menjaga kalian
di muka bumi ini. Nah, mungkin ayah kalian tidak dengan leluasa bisa menceritakan perasaannya atau apa yang ada dalam hati mereka kepada anak-anaknya atau kepada kalian ya. Tapi di video tadi kalian udah lihat bagaimana kita bisa melihat dan mendengar apa yang diharapkan ayah-ayah kalian terhadap anak-anaknya, atau bagaimana perasaan ayah kalian ketika ayah kalian atau papa kalian dihormati, disayangi oleh kalian. Nah, kali ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghormati dan mengasihi orang tua kita, khususnya ayah kita. Nah, siapa yang pernah dengar cerita tentang seseorang di dalam Alkitab, bahwa seorang anak ini sangat mengasihi dan menghormati, mengikuti semua perintah ayahnya, walaupun ayahnya sangat mengecewakan dirinya. Ada yang tahu adik-adik? Ya, nama anak itu adalah Yonatan. Dalam kisah di dalam 1 Samuel 19, kita bisa lihat bahwa bagaimana ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, sangat membenci sahabatnya Yonatan, yaitu Daud. Yonatan dan Daud adalah sebagai sepasang sahabat yang saling mengasihi. Tetapi ayahnya Yonatan sangat membenci Daud. Adik-adik tahu kenapa Saul, yaitu sebagai raja Israel, ayahnya Yonatan sangat membenci Daud? Kalian pernah dengar ya cerita yang waktu-waktu guru sekolah minggu atau guru live kid itu yang lalu ceritakan bahwa Daud sangat dihormati, sangat dipuji-puji oleh rakyat, oleh bangsa Israel dibandingkan dengan rajanya sendiri, yaitu Saul. Sehingga ada timbul iri hati di dalam hati Raja Saul, sehingga Raja Saul sangat membenci Daud. Bahkan adik-adik pernah ya, Raja Saul mengundang Daud untuk bermain kecapi di istananya. Daud melakukan itu, mentaati Raja Saul dengan bermain kecapi, menghibur Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Saking iri hatinya Saul timbul ketika melihat Daud bermain kecapi, dia langsung mengambil tombak dan menghunuskannya, melemparkannya kepada Daud, sehingga hendak ingin membunuh Daud. Sampai segitunya ya, karena dia iri hati ya terhadap Daud. Adik-adik, apakah kejadian itu membuat Yonatan, sahabatnya atau anaknya Saul, menjadi sedih? Ya, tentu saja ya adik-adik. Yonatan sedih terhadap sikap ayahnya Saul terhadap sahabatnya Daud. Tapi apakah Yonatan menggerutu atau Yonatan marah terhadap ayahnya Saul? Bahkan Yonatan jadi tidak menghormati Saul? Kita pelajari ya sikap Yonatan terhadap ayahnya ketika melihat ayahnya tidak menghormati sahabatnya sendiri. Nah, adik-adik, Yonatan ketika melihat dan mendengar bahwa ayahnya tidak menyukai sahabatnya, bahkan hendak membunuh sahabatnya sendiri, justru Yonatan bukan marah-marah atau ngambek atau uring-uringan atau nggak mau makan, menolak ayahnya, bahkan tidak menghormati ayahnya. Tidak ya adik-adik. Yonatan justru dalam 1 Samuel 19
ayat 3 dikatakan bahwa Yonatan berbicara baik-baik kepada ayahnya dengan tidak. Cici percaya ayah Yonatan tidak dengan marah-marah kepada ayahnya untuk mengatakan bahwa Yonatan tidak suka bahwa ayahnya membenci Daud. Tidak ya, pasti Yonatan bicara baik-baik kepada ayahnya, menceritakan hal-hal yang baik tentang Daud. Itu yang sikap yang diambil Yonatan dalam menghormati ayahnya. Kita belajar yuk tentang sikap Yonatan ketika ayahnya Saul itu mengecewakan hatinya. Ya, satu, kita belajar tentang sikap Yonatan bahwa Yonatan menghormati ayahnya melalui perkataannya. Seperti yang tadi sudah Cici ceritakan bahwa Yonatan tidak menggerutu kepada ayahnya. Bahkan dalam 1 Samuel 19 ayat 3 bahwa Yonatan berbicara baik-baik kepada ayahnya, menceritakan perihal sikap Daud yang manis sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi Yonatan menggunakan perkataannya untuk berbicara dengan lembut, berbicara dengan baik kepada ayahnya. Mungkin di antara kalian juga ada yang merasa kesal kepada ayahnya karena mungkin ayahnya tidak mengikuti apa yang kalian mau mungkin, atau ayahnya menyakiti kalian. Adik-adik, kita belajar yuk dari Yonatan. Yonatan tidak menyakiti ayahnya. Yonatan tidak membuat kecewa ayahnya dengan perkataan mungkin, dengan kata-kata kasar mungkin. Tetapi Yonatan berbicara baik-baik kepada ayahnya. Adik-adik juga di sini ya, kalau ada yang seperti itu, ketika ayah kalian menyakiti kalian mungkin dengan tidak sengaja, atau ayah kalian tidak mengikuti apa yang kalian mau, tidak melakukan apa yang kalian mau. Aduh adik-adik, jangan kalian kecewa, jangan kalian marah-marah, jangan kalian uring-uring ya. Tahan emosi kalian. Oke, dengan gimana Ci? Cici punya tips nih. Kalau kalian menghadapi hal itu, kalian udah kesel sama ayah kalian, ingin melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar mungkin kepada ayah kalian, atau mungkin kalian ada yang guling-guling di lantai. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Ya, kita harus bersikap baik kepada ayah kalian, karena ayah kalian adalah yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kalian. Allah sudah menempatkan mereka untuk menjaga, untuk mengasihi, melindungi, mendidik kalian sampai kalian menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Nah, ketika kalian begitu ingin marah, tips Cici nih, tarik napas dalam-dalam, buang, berkali-kali lakukan itu sampai kalian emosi kalian bisa mereda. Nah, kalian bisa masuk kamar kalian dulu, kunci ke kamar boleh, kalian diam dulu. Kalau kalian sudah tenang, baru kalian bisa bicara kepada ayah kalian, kepada papa kalian. Ceritakan kenapa kalian gak suka, apakan sikap ayah kalian, atau hal-hal yang kalian inginkan kepada ayah kalian, apa alasannya. Ya adik-adik, kita belajar jangan marah atau membuat hati ayah kalian sedih dengan sikap kita. Ya, belajar dari sikap Yonatan ya. Nah adik-adik, apa yang Yonatan lakukan juga dengan, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Yuk kita belajar menghormati ayah kita melalui tindakan kita atau sikap kita. Ayah yang ditempatkan di antara kalian mungkin bukan ayah yang sempurna ya adik-adik.
ayah kalian juga bisa melakukan kesalahan sebagai manusia biasa. Dia bisa mengecewakan kalian. Dia bisa mungkin marah sehingga kalian sedih. Nah, atau berbuat salah kepada kalian. Adik-adik, namun seperti Yonatan, sikapnya ketika dia menghadapi Saul ayahnya seperti itu, yang mengecewakan, yang menyedihkan dia karena tidak menyukai atau ingin membunuh sahabatnya sendiri Daud. Sikap Yonatan kepada ayahnya adalah mentaati perintah ayahnya. Adik-adik bisa tahu bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa walaupun sikap Saul ayahnya terhadap Yonatan seperti itu, tetapi tetap Yonatan mentaati ayahnya dengan mengikuti ayahnya pergi ke medan perang dengan melawan bangsa Filistin. Ketika ayahnya ingin menyertakan minta Yonatan ikut berperang, Yonatan taat kepada Saul. Yonatan ikut berperang bersama dengan Saul ayahnya melawan bangsa Filistin. Bahkan adik-adik, Yonatan meninggal di dalam peperangan itu. Wah, hebat ya Yonatan ini ya adik-adik. Dia menghormati Saul ayahnya dengan mentaati, dengan sikap yang taat kepada ayahnya, ikut berperang bersama dengan ayahnya, mentaati perintah ayahnya sampai mati, sampai mengorbankan nyawanya dalam peperangan tersebut. Wah, Yonatan anak yang baik adik-adik. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Mungkin ayah kita adalah ayah yang tidak sempurna. Mungkin kita merasa ada ayah kita pernah menyakiti kita, menyakiti hati kita, membuat kita kecewa. Tapi adik-adik, mari kita belajar dari Yonatan ini. Walaupun demikian, Yonatan tetap mentaati ayahnya. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah berkata-kata kasar kepada ayah kita, tidak mengikuti perintah ayah kita, atau ngambek, atau melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati ayah kita dengan sikap kita. Mari adik-adik, kita belajar yuk, jangan lagi berbuat begitu. Hormati ayah kita dengan sikap kita selagi kita masih ada kesempatan. Kita tidak tahu ya sampai kapan kita hidup. Biarlah kita hidup seperti Yonatan yang sampai akhir hidupnya tetap menjadi anak yang menghormati ayahnya dan mengasihi ayahnya. Kalau di antara kalian saat ini yang menonton tayangan ini ada di dekatnya ayahnya bersama dengan kalian, datangi ayah kalian, peluk ayah kalian, katakan minta maaf sama mereka. Maaf Papa, karena saya sudah mengecewakan Papa, sudah suka marah-marah sama Papa, tidak mentaati Papa, tidak menghormati Papa. Maafkan saya. Dan berterima kasih kepada ayah kalian. Papa terima kasih, Papa sudah menjaga kita, Papa sudah memelihara kita, Papa sudah mendidik kita, Papa memberikan kita sekolah, biaya untuk membiayai kita sekolah. Papa sudah memberikan kita tempat yang layak untuk kita tinggal. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu. Wah adik-adik, yuk kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat ayah yang Kau tempatkan bagi kami untuk mungkin ayah yang kami punya adalah
ayah yang tidak sempurna, tapi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat ayah kami yang sudah Engkau tempatkan di sisi kami. Tuhan, kami berdoa untuk ayah kami. Tuhan, berkati kesehatannya, Tuhan berkati dalam pekerjaannya Tuhan, ya, buat mereka Tuhan, supaya mereka selalu Tuhan dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau kami suka salah, sudah berbuat tidak baik, berkata-kata kasar mungkin Tuhan, atau melakukan hal yang mengecewakan, yang menyedihkan ayah kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau melakukan hal yang baik Tuhan untuk ayah kami, untuk berkata-kata baik, untuk mengasihi, melakukan apa yang mereka perintahkan pada kami, taat dan dengar-dengaran akan ayah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam rangka memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu Segi SDA, Life Kids akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos Life Kids paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Hai adik-adik, Cici punya kabar gembira untuk anak Life Kids kelas Madya. Setelah bertahun-tahun kita melakukan camp Madya secara online, maka perdana di tahun ini kita akan melakukan camp Madya secara onsite. Oleh karena itu nanti akan disebarkan link pendaftarannya melalui grup WhatsApp kelas, dan juga segera setelah link pendaftaran disebarkan langsung kalian klik dan daftarkan diri kalian karena kuotanya terbatas. Ada pun persyaratan lainnya, yaitu ada biaya registrasi camp dan juga persyaratan-persyaratan yang lain akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp kelas. Untuk adik-adik yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai camp Madya, kalian bisa langsung tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu di Camp Madya 2022. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo semua, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa ya. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Life Kids ya, serta subscribe YouTube channel Life Kids juga ya teman-teman. Lalu bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Life Kids, yuk segera hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai kids, happy Sunday. Kalian apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam rangka Father's Day, Life Kids mengadakan lomba foto kalian bersama papa kalian. Tunjukkan ekspresi sayang kalian bersama papa kalian. Foto diupload menggunakan Twibbon khusus dari Life Kids. Link Twibbon akan di-share di WhatsApp grup kalian masing-masing ya. Foto diupload hanya 1 foto per orang. Upload di media sosial papa, mama, dan juga jangan lupa untuk tag dan mention media sosial Life Kids ya. Foto diupload tanggal 26 Juni, paling lambat pukul 5 sore. Pemenang akan diumumkan di ibadah Life Kids pada tanggal 3 Juli 2022 ya adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Adik-adik tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya.
Jangan lupa untuk selalu berdoa dan andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. God bless you. Bye-bye.